Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saimari Widya Ramadhani, NIM 211105020010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan pembangunan pada era Soeharto. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin lebar sejak era Soeharto. Peneliti Pusat Ekonomi Siwage Dharmanegara menuturkan banyak yang mengkritisi data-data survei sepanjang 1970 sampai 1990 yang menunjukkan keberhasilan Indonesia menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Tingkat kemiskinan di Indonesia katanya terlalu rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara lain atau negara Filipina. Padahal fakta di lapangan, kemiskinan dan ketidaksetaraan semakin meluas. Pada tahun 2010, Bank Dunia menemukan bahwa 18,1% populasi berada di bawah garis kemiskinan. Pada masa pemerintahan Soeharto, BPS, Badan Pusat Statistik, merilis bahwa terjadi penurunan kemiskinan yang tajam, yakni dari 40% pada tahun 1976 menjadi 11,3% pada tahun 1996. Pasca pemerintahan Soeharto, BPS menyatakan kembali bahwa persentase kemiskinan pada tahun 1996 berubah dari 11,3% menjadi 17,5%. Bahkan dunia memperkirakan tingkat kemiskinan pada tahun 2008 sampai 2010 lebih tinggi dari perkiraan BPS. Anna Booth, peneliti dari School of Oriental and African Studies, University of London, menurunkan penyebab kemiskinan adalah karena ketimpangan fasilitas. Akibatnya banyak masyarakat miskin karena sakit, kecelakaan, dan usia tua. Pada masa Soeharto atau Presiden Republik Indonesia kedua, terjadi sangat banyak ketimpangan pembangunan karena pada masa itu banyak rakyat yang mengeluh akan infrastruktur yang sangat kurang. Dikarenakan sistem pemerintahan beliau pada masa itu dianggap otoriter, maka dari itu banyak rakyat yang memilih membungkam mulut daripada harus dipaksa bungkam oleh aparatur negara. Serta sangat banyak yang menilai bahwa dana lebih banyak mengalir untuk pusat pemerintahan yaitu DKI Jakarta daripada dialirkan secara merata ke semua bagian Nusantara. Selanjutnya yang kedua, sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Yang pertama, sumber pembangunan konvensional terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pajak, yang kedua, retribusi, yang ketiga, biaya sambungan. Yang pertama, pajak. Pajak digunakan sebagai anggaran keuangan untuk membangun tempat yang bisa memberikan banyak manfaat kepada semua orang secara langsung, seperti jalan raya, taman di setiap kota, trotoar, dan sebagainya. Itulah beberapa contoh fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang pajak. Selanjutnya yang kedua, menggunakan retribusi pendanaan yang dialirkan dari dana retribusi, yaitu fasilitas seputar subsidi, transportasi, dan tersedianya air bersih, serta pengelola sampah yang dibayar menggunakan pendanaan retribusi tersebut. Selanjutnya ketiga, pembiayaan yang menggunakan dana sambungan adalah pelayaran antara individu, misalnya air bersih, saluran kotoran yang menyediakan saluran kotoran atau penyediaan saluran telepon. Adapun salah satu pembiayaan yang menggunakan dana pinjaman tersebut bisa diperoleh oleh pemerintah maupun bank dalam negeri atau bank luar negeri. Selanjutnya, sumber pembiayaan pembangunan syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba atau bunga, larangan goror atau ketidakpastian, larangan maisir atau perjudian, dan larangan haram atau
hal yang diharamkan oleh Islam. Dalam pembiayaan syariah, transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah. Pembiayaan syariah bertujuan untuk menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi individu dan lembaga yang ingin memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka. Hal ini mencakup berbagai jenis pembiayaan seperti pinjaman, investasi, pembiayaan proyek, dan pembiayaan perusahaan yang semuanya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam pembiayaan syariah, konsep kerjasama, keadilan, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat menjadi faktor penting. Bentuk-bentuk pembiayaan syariah seperti suku, musyarakah, mudharabah, ijarah, wakalah, dan lain-lain digunakan untuk memastikan pembiayaan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa sumber pembiayaan syariah yang umum digunakan untuk pembangunan. Yang pertama, suku adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh pembiayaan. Suku didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan memiliki struktur yang berbeda seperti mudharabah, ijarah, atau musyarakah. Pemilik suku memperoleh imbalan dari pendapatan proyek yang didanai oleh suku tersebut. Selanjutnya, yang kedua, wakalah adalah sebuah perjanjian di mana pemilik dana atau muwakil memberikan wewenang kepada pihak lain atau wakil untuk menginvestasikan dan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendanai suatu proyek atau usaha. Dalam musyarakah, pihak-pihak yang terlibat menyumbangkan modal dalam proporsi yang disepakati dan berbagai risiko serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Selanjutnya, istina adalah perjanjian di mana seorang pemesan atau mustasni memesan kepada pihak lain atau mustasna untuk memproduksi atau membangun suatu barang atau proyek dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya, ijarah adalah perjanjian sewa yang melibatkan transfer manfaat penggunaan aset kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dan dengan imbalan sewa yang ditentukan. Selanjutnya, qardul hasan adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa meminta imbalan atau bunga kepada peminjam. Sumber-sumber di atas adalah beberapa contoh sumber dana yang biasa digunakan untuk pembangunan syariah. Namun adapun pembiayaan lain yang mungkin belum terbahas dalam pembiayaan di atas. Namun beberapa penjabaran di atas adalah pembiayaan yang penting atau sering digunakan dalam sistem syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.